Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta diklat serta pemirsa sekalian, selamat berjumpa di materi penguatan kompetensi kepribadian dan sosial kepala madrasah. Standar kompetensi yang kita harapkan ketika pembelajaran ini nanti telah selesai, Bapak dan Ibu diharapkan mampu tampil menjadi sosok kepala madrasah yang berkarakter akhlak mulia serta mampu berkomunikasi dan memiliki kepekaan sosial. Indikator keberhasilan diklat ini adalah 1. Bapak dan Ibu mampu menampilkan sosok pemimpin yang berakhlak mulia dan dapat diteladani. Kedua, Bapak dan Ibu dapat menampilkan sosok pemimpin yang berintegrasi. Ketiga, Bapak dan Ibu mampu menampilkan pribadi yang kuat dan terbuka, serta Bapak dan Ibu mampu memiliki pengendalian diri dan juga mampu menjalin komunikasi yang baik. Bapak dan Ibu sekalian, kompetensi kepala madrasah ini dituangkan di dalam PMA nomor 29 tahun 2014. Dan PMA ini disempurnakan kembali dengan PMA nomor 54 tahun 2017 dan disempurnakan kembali melalui PMA nomor 24 tahun 2018, di mana di dalam PMA ini setiap kepala madrasah itu dituntut memiliki 5 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi manajerial, yang ketiga kompetensi kewirausahaan, yang keempat kompetensi supervisi, dan yang kelima adalah kompetensi sosial. Baik Bapak dan Ibu, di dalam pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Kalau kita berbicara tentang kepribadian, ini dimaknai oleh orang-orang atau masyarakat kita itu sangat luas. Kita ambil pengertian kepribadian menurut salah satu pakar, yaitu Alport, di mana dia mengatakan bahwa kepribadian itu merupakan organisasi yang dinamis di dalam diri individu tentang sistem psikofisiknya yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungannya. Jadi kalau ini kita memaknai, maka sering orang mendekatkan kata-kata ini dengan kepribadian itu adalah sama dengan karakter. Kepribadian itu juga sering orang mendekatkan dengan kata-kata watak seseorang, atau bahkan temperamen seseorang, sifat-sifat, ciri-ciri seseorang, atau kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh individu. Atau bahkan kadang-kadang kata kepribadian ini sering disamakan orang dengan identitas diri, jati diri, kesan-kesan kita terhadap orang lain. Bahkan kadang-kadang kata kepribadian ini dihubungkan dengan fungsi-fungsi kesehatan jiwa seseorang. Jadi kata-kata kepribadian itu kalau kita memaknainya itu sangat luas sekali. Sekarang kita lihat kepribadian yang seperti apa yang diharapkan oleh PMA nomor 58 tahun 2017. Walaupun sudah disempurnakan tahun 2018, tapi kompetensi kepala madrasah itu tidak berubah. Jadi kepribadian yang seperti apa yang diharapkan oleh PMA ini? Maka di situ dituangkan bahwa setiap kepala madrasah itu harus 1.
mampu mengembangkan budaya tradisi akhlak mulia dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas madrasah. 2. Kepala madrasah itu harus memiliki integritas sebagai pemimpin. Yang ketiga, kepala madrasah itu harus memiliki keinginan yang kuat di dalam pengembangan diri sebagai kepala. Yang keempat, kepala madrasah itu harus bersikap terbuka dalam melaksanakan tupoksinya. Yang kelima, kepala madrasah itu harus mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah. Yang keenam, kepala madrasah itu harus memiliki bakat dan minat sebagai pemimpin pendidikan. Jadi kalau kita simpulkan dari semua poin-poin ini, ada 6 kata kunci yang dituntut di dalam diri setiap kepala madrasah. Apa itu yang 6 kata kunci itu? Yang pertama sekali adalah teladan. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, transparan. Yang keempat, pengembangan diri. Yang kelima, pengendalian diri. Dan yang keenam adalah kepemimpinan pendidikan. Jadi 6 ini Bapak dan Ibu harus Bapak dan Ibu miliki. Sehingga ketika Bapak memimpin madrasah-madrasah itu dapat mewujudkan semua visi, misi, tujuan yang sudah Bapak Ibu tuangkan di dalam dokumen-dokumen kurikulum Bapak dan Ibu. Nah, kalau ini sudah terwujudkan, maka apa-apa yang kita harapkan dari madrasah itu bisa kita capai. Kata-kata madrasah bermartabat itu bisa kita raih dengan karakter, dengan kepribadian yang Bapak dan Ibu miliki. Ada 3 cara praktis untuk meningkatkan kepemimpinan Bapak dan Ibu di madrasah. 1. Bapak dan Ibu mampu mengembangkan keyakinan dengan menggunakan kerangka yang telah teruji. Jadi semua apa-apa program-program yang Bapak Ibu buat itu harus bisa Bapak Ibu kembangkan. Yang kedua, Bapak dan Ibu mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada di madrasah sebagai sarana pengembangan kepemimpinan. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu mampu memanfaatkan dengan bijak semua balikan yang berasal dari berbagai sumber, atasan, sejawat, anggota kelompok, teman, dan keluarga. Nah, ini dari segi kepribadian. Sekarang kita lihat apa yang diharapkan oleh PMA ini tentang kompetensi sosial kepala madrasah. Kita lihat pengertian kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan seseorang berkomunikasi, bergaul, bekerja sama, dan memberikan kepada orang lain. Memberikan apa yang bisa diberikan kepada orang lain. Nah, sekarang kompetensi sosial apa yang diharapkan oleh PMA ini? PMA ini mengharapkan Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah itu, 1. Bapak dan Ibu harus mampu bekerja sama dengan pihak lain guna kepentingan madrasah. Yang kedua, Bapak dan Ibu harus mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu harus memiliki kepekaan sosial terhadap individu atau kelompok. Jadi inilah sosok-sosok kompetensi sosial yang diharapkan yang Bapak Ibu miliki sebagai kepala madrasah. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu memiliki kepribadian dan sosial yang baik, maka Bapak dan Ibu itu akan melahirkan gaya-gaya kepemimpinan. Jadi gaya seseorang itu memimpin madrasah itu tergambar dari kepribadian atau sosial yang dimilikinya. Maka tadi diharapkan bahwa Bapak dan Ibu memiliki kepribadian yang baik, sosial yang baik. Karena kepribadian yang baik dan sosial yang baik ini akan melahirkan gaya-gaya kepemimpinan yang baik. Apakah ada gaya kepemimpinan yang tidak baik? Jadi macam-macam gaya kepemimpinan itu banyak sekali Bapak dan Ibu. Bisa kita lihat
gaya-gaya kepemimpinan itu ada yang gayanya gaya komandan, ada yang gayanya seperti pelayan, ada yang gaya kepemimpinannya seniman, ada yang gaya kepemimpinannya birokrat, dan ada yang gaya kepemimpinannya manajer. Nah, sekarang kita bertanya, gaya kepemimpinan mana yang baik? Jadi gaya kepemimpinan, setiap gaya kepemimpinan itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi ketika Bapak dan Ibu memiliki kepribadian dan sosial yang baik tadi, Bapak dan Ibu akan mampu memunculkan gaya-gaya kepemimpinan yang sempurna, yang perpaduan dari kesemua gaya kepemimpinan, sehingga Bapak dan Ibu memiliki satu gaya kepemimpinan yang dapat mewujudkan visi misi dan tujuan madrasah itu sendiri. Kenapa Bapak dan Ibu kita harapkan memiliki kepribadian dan sosial yang baik? Sehingga di dalam kepribadian dan sosial yang baik ini akan melahirkan gaya-gaya kepemimpinan yang baik, karena di setiap madrasah kita itu banyak sekali konflik-konflik, ya, banyak sekali masalah-masalah. Jadi ketika kepala madrasahnya itu tidak mampu, maka permasalahan yang ada di madrasah kita itu tidak bisa kita selesaikan. Jadi di madrasah itu banyak sekali penyebab-penyebabnya. Jadi di antara penyebab-penyebab permasalahan di madrasah kita itu adanya kesalahpahaman atau kegagalan komunikasi. Maka Bapak dan Ibu di dalam kompetensi sosial tadi dituntut komunikasi yang efektif. Apalagi permasalahan yang ada di madrasah kita itu keadaan pribadi individu yang saling berbeda. Perbedaan nilai pandang dan tujuan individu-individu yang ada di madrasah kita, perbedaan standar kerja, perbedaan cara-cara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada, perbedaan yang menyangkut hal tanggung jawab, kurangnya kemampuan setiap masyarakat yang ada di madrasah kita itu tidak memiliki kemampuan yang sama, maka hasil-hasil yang dilahirkan pun itu akan berbeda. Jadi banyak sekali faktor-faktor konflik yang ada di madrasah kita. Maka melalui kepribadian yang baik dan sosial yang baik ini tadi, diharapkan Bapak dan Ibu mampu mencari solusi-solusi ketika permasalahan itu hadir. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan efektif adalah kepemimpinan kepala madrasah yang memfokuskan kepada pengembangan interaksional, organisasi, staf, layanan kepada murid, serta hubungan dan komunikasi dengan masyarakat. Jadi inilah Bapak dan Ibu yang kita harapkan Bapak dan Ibu mampu memiliki kompetensi kepribadian dan sosial yang baik, sehingga madrasah-madrasah kita ini bisa kita bawa ke madrasah-madrasah yang lebih baik, sehingga slogan madrasah bermartabat itu tidak hanya tinggal slogan tetapi bisa kita wujudkan. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dari uraian ini Bapak dan Ibu bisa memahaminya dan bisa dikembangkan dalam pembelajaran sehari-hari lagi, sehingga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan kepribadian dan sosial yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.